Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badian Marifah dengan NIM 21 20 40 49. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai adab berdoa. Adab berdoa agar terkabul menurut Islam ini mencakup beberapa sikap baik yang dapat menunjukkan kesungguhan dari umat Islam atas doa yang dilakukan. Dalam hal ini tentu Allah menyukai hambanya yang bersikap baik dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Allah pun meminta hambanya untuk berdoa dengan rendah hati dan suara yang lembut, seperti firman-Nya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 55 yang berbunyi, Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ada berdoa sesuai ajaran Rasulullah, ada 10, yakni yang pertama berdoa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dari Fadalah bin Ubad radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk memasuklah seseorang laki-laki. Orang itu kemudian melaksanakan sholat dan berdoa, Ya Allah, ampunilah dosaku dan berikanlah rahmat-Mu kepadaku. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau telah tergesa-gesa, wahai orang yang tengah berdoa. Apabila engkau telah selesai melaksanakan sholat, lalu engkau duduk berdoa, maka terlebih dahulu pujilah Allah dengan puji-pujian yang layak baginya, dan bersolawatlah kepadaku. Kemudian berdoalah. Kemudian datang orang lain setelah melakukan sholat, dia berdoa dengan terlebih dahulu mengucapkan puji-pujian dan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, wahai orang yang tengah berdoa, berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doamu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Doa adalah wujud permintaan kita kepada Allah. Maka dari itu, ketika meminta sesuatu kepada Allah, sebaiknya dimulai dengan kalimat-kalimat pujian kepada Allah, seperti misal diawali dengan kalimat Ya Allah, pengasih, yang maha penyayang. Yang kedua, berdoa di waktu mustajab. Supaya doa lekas dikabulkan oleh Allah, seorang muslim dapat memperhatikan waktu-waktu yang mustajab untuk memanjatkan sebuah doa. Waktu yang mustajab untuk berdoa yakni seperti di hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat sepertiga terakhir, dalam setiap malam, dan waktu sahur. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Dan siapa yang memohon keampunan, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa dengan menghadap ke arah kiblat. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Dari Salman radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hanya Tuhan kalian itu malu dan maha memberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong, tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dan beliau hasankan. Seperti dalam hadis tersebut, saat berdoa sebaiknya kita menghadap ke arah kiblat dengan mengangkat kedua tangan dan mengusap wajah sesudah berdoa, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang keempat, melemah lembutkan suara ketika berdoa. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 55, Allah meminta hambanya untuk memanjatkan doa dengan lembut atau dengan mengatur volume suara agar tidak terlalu keras tetapi juga tidak terlalu rendah. Hal ini juga terdapat dalam surat Al-Isra ayat 110 yang berbunyi sebagai berikut,
qul lid'ulah ha'awid rahman ayyamat ta'ufa lahul asmaul husna wala tashhar bisalatika wala tukafit biha wabtagi baina ya zalika sabila. Artinya, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama saja kamu seru. Dia mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang baik, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan jangan pula merendahkan, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Yang kelima, berdoa dengan penuh harap. Dalam surat Al-Anbiya ayat 90, Allah berfirman, fastajabna lahi wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu Yaujah innahu kanu yusariuna fil khairati wa yad'unana rogaba wa rohaba wa kanu lana kasyiin. Artinya, maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dan dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengajarkan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Dalam surat tersebut, Allah menyukai hambanya yang berdoa dengan penuh harapan dan rasa takut akan dosa-dosanya yang mereka miliki sehingga dapat menghalangi terkabulnya suatu doa. Yang keenam, penuh keyakinan. Selain berdoa dengan penuh harap dan rasa takut, ketika memanjatkan sebuah doa, kita juga harus yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita di waktu yang tepat, dan Allah mampu mengabulkan segala doa yang kita panjatkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu wattada'i iza da'ani falyastajibu liyal wal yu'minu bilal allahum yusyudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Yang ketujuh, penuh kesungguhan. Selain dengan keyakinan, Allah juga menyukai seseorang hamba yang memanjatkan doa dengan penuh kesungguhan. Meski doanya tak selalu cepat terkabulkan, ia tetap bersungguh-sungguh dalam meminta. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah, dan janganlah ia berkata, ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doaku ini, karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah. Yang kedelapan, terus-menerus berdoa. Ketika suatu doa belum dikabulkan oleh Allah, seorang muslim hendaknya terus-menerus berdoa, mengulang doanya sampai doa tersebut dikabulkan. Yang kesembilan, jauhi harta dan makanan haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib atau baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik atau halal dan kerjakanlah amal solih, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seseorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram pula, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram.
maka bagaimanakah Allah mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Adapun sesuatu yang dapat menghalangi terkabulnya suatu doa, yakni karena seseorang memiliki harta atau makanan yang haram. Maka, supaya doa lekas dikabulkan, jauhilah semua perkara yang haram dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, bertobat. Jika seseorang memiliki harta atau makanan dan telah melakukan perbuatan yang keji, maka diwajibkan untuk bertaubat dan menyesali segala perbuatannya agar doa-doa yang ia panjatkan dapat lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Sekian presentasi pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.